Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini setelah menangkap tahanan roh, sosok-sosok itu mulai memikirkan cara agar tahanan roh bersedia membantu kerusakan penghalang dunia iblis kuno. Meskipun kekuatan penghalang yang dia keluarkan sebelumnya kuat, tetapi itu belum cukup untuk memperbaiki kerusakan penghalang dunia. Ini menunjukkan bahwa tahanan roh belum mencapai batasnya. Kita harus membuatnya melepaskan kekuatannya yang lebih besar dari ini. Selanjutnya masukkan beberapa duri kristal hitam tajam ke dalamnya. Setelah suara dari sosok itu terdengar, terlihat paku kristal hitam menyerang tahanan roh lagi dan menusuk bola matanya dengan keras. Keparat, ini sangat menyakitkan. Tahanan roh mengeluarkan teriakan keras. Mengalami serangan itu mungkin akan sangat menyakitkan bagi orang lain. Tetapi itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan terhadapnya. Makhluk seperti tahanan roh pada dasarnya melebihi kehidupan. Dan mungkin sama sekali tidak merasakan sakit. Hanya saja sudah sangat lama dia tidak merasakan penyiksaan. Sehingga hal ini membuatnya sangat marah. Jika kamu terus melakukan ini, kamu hanya akan mengundang badai pada dirimu sendiri. Tuan kejam 1000 pisau adalah tuanku. Dia sangat kuat. Cepat lepaskan aku sebelum dia datang menghancurkanmu dan seluruh tempat ini. Tahanan roh menggera marah. Segera sebuah lengan tembus pandang yang besar muncul dan menghantam dinding kristal di depannya. Meskipun dinding kristal hitam yang menyegelnya tidak pecah, tetapi itu sedikit terguncang dan seluruh menara kristal yang dibangun oleh dinding kristal bergetar. Adapun lengan tersebut, itu adalah lengan tahanan roh yang dia ambil dari Yetian saat berada di alam Xuan Yin. Pada saat ini tangan besar tembus pandang terus menghantam dinding kristal. Suara teredam kedua, ketiga dan keempat terdengar dari tabrakan itu. Hingga pada akhirnya terdengar bunyi klik yang menyebabkan munculnya retakan pada kristal hitam. Pecahkan untukku, teriak tahanan roh. Saat berikutnya kristal hitam yang menghalanginya benar-benar pecah. Dan saat itu hancur. Tahanan roh dapat melihat sekelilingnya dengan jelas. Tapi di waktu yang bersamaan, ada kekuatan paksaan kuat yang langsung datang ke arahnya. Terlihat ada 7 atau 8 sosok yang duduk bersila, mengelilingi tahanan roh di tengahnya. Mereka semua membuat segel dengan kedua tangan dan mengambil tindakan untuk menekan tahanan roh lagi. Tahanan roh, selama kamu dengan patuh menggunakan kekuatan penghalangmu untuk memperbaiki penghalang dunia iblis kuno, kami berjanji tidak akan menyakitimu. Kami juga akan segera melepaskanmu setelah penghalang dunia berhasil diperbaiki. Sebuah suara terdengar perlahan. Tujuan mereka tampak sederhana, yaitu menangkap tahanan roh untuk memperbaiki dunianya. Hanya saja tingkat kesulitannya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung semua orang. Bahkan seluruh makhluk hidup di dunia iblis kuno pun tidak mampu menanganinya. Oleh karena itu mereka tidak punya cara lain selain mengandalkan tahanan roh. Persetan dengan perbaikan. Jika memang aku memiliki kemampuan itu, aku pasti sudah memusnahkan kalian semua sejak lama. Ucap tahanan roh merespon dengan galak. Kamu bisa membuat persyaratan. Selama kita bisa memperbaiki penghalang dunia, kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Suara dari sosok itu kembali terdengar. Aku tidak peduli dengan kerusakan penghalang dunia ini. Apapun kondisinya, aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena aku tidak bisa, maka aku tidak bisa melakukannya. Lebih baik kalian berhenti memaksaku dengan cara yang tidak masuk akal. Ucap tahanan roh berkata dengan marah. Meskipun dia memiliki kekuatan penghalang yang kuat, namun dia merasa tidak ada cara untuk melakukannya. Bagaimana kami tahu kalau kamu tidak mencobanya? Berhasil atau tidak, kami akan segera tahu setelah kamu mencobanya. Sosok itu berbicara lagi. Dasar idiot. Bagaimana kekuatan penghalang bisa memperbaiki kerusakan penghalang dunia? Itu hanyalah sebagian dari komposisinya. Itu bisa dianggap penghalang yang berdiri sendiri dan tidak ada pengaruhnya. Tahanan roh berkata dengan dingin. Lalu matanya melihat ke sekelilingnya, seolah-olah dia mengharapkan kehadiran Xiaoyan. Tuan kejam 1000 pisau, di mana sebenarnya dirimu? Mengapa kamu tidak datang menolongku? Para bajingan ini menjebakku dan memintaku memperbaiki penghalang dunia yang tidak masuk akal. Aku tidak akan melakukannya. Gumam tahanan roh. Tahanan roh, mengapa kamu masih begitu keras kepala sementara kami tidak memintamu dengan cuma-cuma? Jika ada hal yang kamu inginkan, katakan saja, dan kami akan memberikannya. Lebih baik kamu mengerti untuk menghindari permusuhan yang tidak perlu.
Ucap sosok itu berkata dengan suara berat. Cih, kalian sekelompok orang jahat berhentilah membujuk seseorang. Aku tidak ingin menggunakan kekuatan penghalang. Dan aku tidak akan menggunakannya. Cepat atau lambat tuanku akan segera datang. Maka kamu bisa menunggu untuk mati. Suara penolakan tahanan roh langsung membuat sosok-sosok itu mengerutkan keningnya. Baiklah, jika kamu tidak mau, maka jangan salahkan aku karena kejam. Setelah suara itu jatuh, muncul sepotong besi tajam yang terlihat seperti pecahan pedang yang rusak. Tahanan roh melihat pecahan benda tajam dengan sangat serius. Dia tahu bahwa benda ini dapat mempengaruhi kekuatannya, yang membuat kekuatannya tidak akan berguna lagi. Kemudian pecahan benda tajam itu bersinar dengan cahaya kemerahan samar. Itu ditangguhkan di depan tahanan roh. Setelah merasakan kekuatannya, pupil mata tahanan roh langsung menyusut. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Tahanan roh berbicara dengan getir. Dia tidak menduga mereka begitu serius. Kamu seharusnya mengetahui hal ini kan? Tahanan roh, pedang inilah yang akan memotong tubuhmu menjadi beberapa bagian. Meskipun hanya pecahan, tetapi benda ini benar-benar dapat menghapusmu. Cepat lepaskan penghalangmu. Kalau tidak, sosok itu berbicara dengan nada mengancam. Dasar bodoh, sudah berapa kali aku mengatakan padamu, kekuatan penghalang tidak dapat memperbaiki kerusakan penghalang yang ada di dunia. Tidak ada peluang sama sekali. Kenapa kamu masih tidak percaya? Tahanan roh berbicara sambil melihat pecahan benda tajam di depannya. Ada ketakutan yang kuat di matanya. Rupanya apa yang dikatakan sosok itu memang benar. Itu sebabnya tahanan roh menjadi sangat ketakutan. Cobalah dulu. Terlepas apakah berhasil atau tidak, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mencobanya. Suara dari sosok itu terus terdengar, dan masih memaksa tahanan roh melakukannya. Aku tidak akan tunduk padamu, hanya karena ingin membuktikannya kepadamu. Sekali lagi aku mengatakan, kekuatan penghalang tidak dapat memperbaiki kerusakan penghalang dunia. Tahanan roh berkata sambil mendengus dingin. Segera cahaya biru di matanya melonjak ke langit dan kemudian mengalir ke menara kristal hitam. Cahaya biru segera mengembun lalu menyebar menuju kehampaan. Setelah cahaya biru menyebar, kerusakan penghalang dunia masih belum menutup. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu kan? Seperti yang kukatakan, tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang cepat lepaskan aku. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Ucap tahanan roh. Pada saat ini ada keheningan singkat di sekitar. Rupanya seseorang pergi untuk melihat apakah itu berhasil atau tidak. Itu tidak cukup. Apakah menurutmu aku cukup bodoh? Aku tahu bahwa kamu menahan diri. Kekuatan penghalang yang kamu miliki jauh lebih kuat dari ini. Cepat berikan kekuatan penghalang yang lebih kuat. Kalau tidak, aku akan menghapusmu. Jika kamu tidak percaya, kamu juga bisa mencobanya. Ucap sosok itu. Kamu sungguh bajingan yang tidak tahu diri. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Tahukah kamu siapa Tuan Kejam Seribu Pisau? Dia adalah penguasa Sensi. Dunia menyebutnya Susang dan bahkan Shizun. Dia juga memiliki tubuh keabadian fisik yang kuat dan aku sangat penting baginya. Jadi aku menasehatimu untuk jangan menyinggungku. Jika dia marah, lupakan tentang dirimu. Dia bahkan bisa memusnahkan dunia iblis kunomu. Tahanan roh berteriak dengan marah. Namun dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Jika Xiaoyan benar-benar sekuat yang dia katakan, maka dia tidak akan tertangkap di sini. Tidak peduli siapa tuanmu, apakah dia Susang ataupun Shizun, tidak ada yang dapat menghentikan kami untuk memperbaiki kerusakan penghalang dunia. Ini adalah dunia iblis kuno, bukan Sensi. Ucap sosok itu. Begitu kata-kata itu jatuh, pecahan senjata tajam itu langsung menusuk ke mata tahanan roh. Sebuah luka kecil muncul di mata besar tahanan roh. Dan saat luka ini muncul, ada cairan biru yang keluar dari matanya. Segera cairan biru ini berubah menjadi kekuatan penghalang yang kuat dan tersapu. Itu membuat seluruh menara kristal hitam bergetar. Kemudian kekuatan penghalang yang lebih kuat pun menyebar. Ternyata dengan menyakitimu, kami bisa mendapatkan kekuatan penghalang. Dengan cara ini maka masalahnya akan jauh lebih sederhana. Saat kata-kata ini jatuh, kristal hitam yang mengelilingi tahanan roh meledak. Kali ini tahanan roh tampak sangat serius. Dia memegang matanya dengan satu tangan dan berteriak ke arah sosok-sosok itu. Brengsek, beraninya kamu melukai mata tuan ini.
Lihat bagaimana aku membalasmu dengan 1000 rasa sakit. Tahanan roh mengeluarkan suara menderu. Segera mata besarnya bersinar dengan cahaya biru. Kekuatan penghalang yang kuat memadat. Itu terlihat sangat nyata dan berubah menjadi beberapa pedang tajam. Saat berikutnya beberapa pedang tajam itu membidik ke arah 8 sosok yang sedang duduk bersila. Pedang terlarang, ikuti perintahku. Memotong. Tahanan roh benar-benar marah. Bayangan pedang itu menyapu 8 sosok. Tepat saat beberapa pedang itu terbang, kekuatannya dengan cepat diserap dan dilemahkan oleh kristal hitam di sekitarnya. Hanya saja kekuatan pedang ini berada di luar imajinasi mereka. Bayangan pedang itu tiba-tiba jatuh dengan keras. Pedang itu tidak membunuh mereka. Sebaliknya berubah menjadi bayangan pedang ilusi yang langsung menyelimuti mereka. Karena kalian sangat menyukai kekuatan penghalang, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan penghalang. Ucap tahanan roh. Saat ini tahanan roh terlihat sangat percaya diri. Namun orang-orang ini masih tidak terburu-buru mengambil tindakan. Karena sebelum mereka menangkap tahanan roh, mereka telah melakukan persiapan untuk waktu yang tidak diketahui. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel Robarta dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.